Halo guys, ketemu lagi nih dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami akan mereview salah satu hotel bintang 4 yang cukup klasik nih teman-teman, yang ada di daerah Jakarta Selatan, yaitu Hotel Cosmo Amarosa Jakarta yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 9AB Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah melahirkan, baru sempat main ke hotel lagi nih kami. Dan ini juga nggak direncanakan ya teman-teman, karena kami kesini sebetulnya bukan untuk staycation yang seperti biasanya, tapi saya dan anak-anak sini karena Pak Su sedang ada kegiatan di sini nih dari kerjaannya. Seharusnya agenda kerjanya adalah 3 hari 2 malam di sini dengan rekan kerja yang lainnya juga. Tapi karena kegiatannya ternyata sudah selesai di hari kedua, nah Pak Su telepon nih dan tanya, mau nyusul gak ke Cosmo Amarosa? Kalau mau nyusul, Pak Su gak pulang. Tapi kalau gak mau nyusul, Pak Su pulang. Karena kerjaannya sudah selesai di hari kedua. Padahal booking kamarnya tuh udah untuk 3 hari 2 malam teman-teman. Dan akhirnya dengan sumringah, saya menjawab mau dong. Karena selama usia kandungan 9 bulan menjelang melahirkan, sampai usia 1 bulan si baby lahir, saya sama sekali gak keluar rumah teman-teman. Kecuali kontrol babynya. Nah, pas ditawarin untuk nyusul, ya mau banget lah ya. Pak Su masih stay di hotel dan saya bersama anak-anak menyusul nih ke sana. Oh ya, saya menyusul juga ngajak ibu saya nih teman-teman, biar si baby ada yang bantuin jaga juga, karena saya nggak bisa ya nyetir sendiri dengan bawa 2 toddler dan 1 baby, bakalan nggak konsen nanti nyetirnya. Nah, ini dia hotelnya teman-teman. Saya nyusul Pak Su ke hotel ini malam-malam ya teman-teman, karena nunggu Pak Su menyelesaikan pekerjaannya dulu nih di hari itu. Saat saya datang, kendaraan di parkiran hotel ini full banget ya teman-teman. Tapi tenang aja, kalau misal kalian kesini kendaraan full seperti ini area parkirnya, gak perlu cemas ya teman-teman, karena untuk hotel ini menyediakan layanan parkir valet teman-teman. Dan untuk valet di hotel ini gratis ya. Jadi begitu sampai, saya langsung memvalekan kendaraan nih. Nah, kita langsung masuk aja yuk ke dalam hotelnya teman-teman. Dan ini area lobbynya nih. Begitu masuk, kalian akan langsung melihat area resepsionisnya nih teman-teman. Di bagian atas dari area resepsionis ini terdapat 4 buah jam dinding ya teman-teman yang dipajang, yang menampilkan 4 zona waktu nih. Ada zona waktu New York, waktu Jakarta, waktu London, dan zona waktu Tokyo nih teman-teman. Untuk area resepsionisnya sendiri ini juga cukup luas ya teman-teman. Dan gak tahu kenapa saya suka sama area lobby ini teman-teman. Meski terlihat klasik, tapi homey banget rasanya dan nyaman ya. Meskipun malam ketika saya datang, area lobby ini juga tetap terlihat terang ya teman-teman, karena pencahayaannya yang menurut saya sih ini udah oke ya. Dan di area lobby ini tuh kental dengan warna ungu ya, kalau dilihat-lihat warna yang cantik kalau buat kaum hawa ya. Bisa terlihat dari beberapa sofa yang ada di area lobby, lalu dekor lukisan yang ada di area resepsionisnya, bahkan sampai ke bunga yang dipajang di area lobby ini juga identik dengan warna ungu nih teman-teman. Nah, di sisi kanan dari area resepsionis ini adalah area restoran hotelnya nih teman-teman. Lalu di sini juga terdapat anak tangga yang menuju ke lantai 2-nya dari hotel ini. Kita lihat bagian lantai 2-nya yuk. Nah, ini pemandangan area lobby dari lantai 2-nya nih teman-teman. Cantik ya untuk pemandangan area lobbynya. Meski terlihat agak kompak, tapi lumayan masih enak dipandang ya. Untuk di lantai bagian atas area lobby ini namanya lantai MZ teman-teman. Di sini ternyata terdapat beberapa ruang meeting yang biasa disewakan juga nih. Seperti saat kami berkunjung, di lantai ini seperti ada yang baru aja selesai menggunakan ruang meeting ya teman-teman. Dan selain itu di lantai ini juga banyak tersedia sofa-sofa nih di bagian luar dari area ruang meetingnya. Lalu di sini juga terdapat area musola hotelnya ya teman-teman. Dan ini sepertinya dipisah ya antara sisi wanita dan sisi pria nih untuk musolahnya.
Nah, sebelum kita kembali ke kamar, kami ke area lobby lagi nih teman-teman, karena sekalian ingin ambil pesanan makanan yang kami pesan via online. Oh ya, di area lobby ini juga ada set meja kerja juga nih teman-teman. Dan sepertinya ini meja untuk manager on duty ya teman-teman, atau guest relation. Biasanya sih gitu ya, tapi ini lagi nggak ada orangnya nih dari saya datang. Nah, lanjut kita jalan menuju lift. Di sini ada sebuah lemari pajangan teman-teman, yang terdapat pajangan di dalamnya berupa penghargaan-penghargaan, sertifikat-sertifikat untuk Hotel Cosmo Amarosa Jakarta ini nih, termasuk juga dari beberapa OTA ya. Jadi emang cukup banyak juga ya customer atau tamu-tamu yang datang ke hotel ini di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sampai sekarang masih kali ya, karena saya lihat masih cukup ramai juga untuk area parkiran mobilnya pas saya datang. Oke. Kita langsung ke kamarnya aja yuk teman-teman. Nah, kamar yang Pak Su dapat itu ada di lantai 6 nih, dengan nomor kamar 611. Dan ini kamarnya nih. Kamar ini adalah tipe kamar deluxe twin teman-teman, dengan luasan kamar sekitar 26 meter persegi ya. Kita langsung review yuk teman-teman, mulai dari pintu masuknya ya. Di balik pintu masuk ini terdapat denah dari lantai 6 dan petunjuk keselamatan atau evakuasi jika terjadi sesuatu di hotel ini nih. Serta terdapat not dilarang merokok ya untuk di ruangan kamar ini. Lalu di dinding begitu kalian masuk kamar, di sebelah kiri ini terdapat saklar area kamar nih teman-teman. Termasuk juga saklar untuk not ke housekeepingnya teman-teman, jika kalian tidak ingin diganggu ataupun jika kalian ingin meminta area kamar kalian dibersihkan nih. Kemudian ini terdapat pintu yang ternyata ini adalah area bedroom teman-teman. Jadi begitu kalian buka pintu ini, di depan kalian terdapat sebuah cermin yang cukup besar, kemudian sebuah wastafel dan sebuah tempat sampah untuk area bedroomnya nih di bagian bawah wastafelnya. Untuk di dinding samping cermin ini tersedia sebuah lampu untuk membantu pencahayaan, lalu ada sebuah hair dryer, sedangkan di atas wastafelnya ini terdapat sebuah gelas untuk berkumur ya teman-teman. Tapi harusnya bukannya ada dua ya di sini. Cuma nggak tahu ini kenapa ada satu ya. Lalu ada amenities juga seperti sampo, conditioner, and shower gel yang tersedia dalam kemasan tub. Lalu ada 2 buah pasang dental kit, ada shower cap, ada sabun batang, dan ada sanitary bag nih. Oh ya, untuk air di wastafel ini dingin ya teman-teman, tidak ada pilihan air panasnya nih di sini. Untuk di sisi kiri begitu kalian masuk ini terdapat sebuah kloset nih dan sebuah tisu roll. Lalu di bagian atas dindingnya ini terdapat 2 buah handuk besar yang diletakkan di atas rak handuk nih teman-teman. Sedangkan di sisi kanan begitu kalian masuk ini terdapat area shower nih. Untuk showernya di sini diberi pembatas dengan partisi kaca transparan ya teman-teman. Dan showernya sendiri di sini tersedia rain shower juga hand showernya nih. Di area shower ini juga terdapat tirai ya, karena untuk area bedroom dan ruang tidur ini pembatasnya berupa kaca transparan teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menggunakan area bedroom dan tidak ingin terlihat dari area ruang tidur, kalian bisa menutup kacanya dengan tirai ini nih. Nah, sekarang kita ke luar kamar yuk. Setelah pintu bedroom tadi, di dinding ini juga tersedia panel kontrol AC ya teman-teman. Lalu persis di depan pintu bedroom tadi ini terdapat sebuah pintu yang ternyata merupakan pintu lemari nih. Di dalam lemari di ruangan ini tersedia satu rak ambalan bagian atas, lalu lemari gantung dengan beberapa gantungan pakaiannya juga, lalu ada brankas mini, ada 2 buah sandal kamar, dan ada sebuah keranjang untuk laundry pakaian ya teman-teman, lengkap dengan press listnya juga nih, serta sebuah cermin besar yang ada di balik pintu lemari di sisi sebelah kanan teman-teman, yang bisa kalian gunakan untuk bercermin full dari atas kepala sampai ujung kaki nih, karena cerminnya lumayan besar ya. Di sebelah kanan lemari ini terdapat rak ambalan kaca yang juga tempat minibar nih. Di sini tersedia 4 buah botol air mineral, 2 buah gelas lengkap dengan stik pengaduknya juga nih. Lalu ada komplementari seperti kopi, teh, gula, creamer, serta sebuah termos pemanas air dan
sebuah stop kontak teman-teman. Lalu di bagian bawahnya ini tersedia kulkas mini ya teman-teman. Nah, kulkas ini saya gunakan untuk menyimpan stok ASI nih untuk si bayi ya. Dan di area ruang tidurnya ini tersedia 2 ranjang tidur dengan ukuran single ya teman-teman. Untuk di bagian atas headboard ranjangnya ini terdapat lukisan sebagai hiasan nih. Lalu ada sebuah lampu tidur yang menggantung di sisi bagian tengah antara kedua ranjang, serta meja gantung kecil di bawah lampunya nih. Untuk di mejanya ini tersedia sebuah telepon dan sebuah laci yang bisa kalian gunakan juga nih teman-teman. Kemudian di depan ranjang tidur ini terdapat sebuah televisi lengkap dengan remote-nya yang ada di meja TV yang menggantung di bagian bawahnya ya. Oh ya, ada yang terlewat. Di sebelah rak minibar tadi ini terdapat sebuah rak koper nih yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan koper ataupun barang-barang bawaan lainnya. Untuk di sisi sebelah kanan dari televisi ini terdapat sebuah meja lengkap dengan kursinya nih. Juga sebuah cermin yang menempel di dinding di bagian atas mejanya. Di sini terdapat saklar lampu, stop kontak. Lalu di atas mejanya ini terdapat buku panduan Hotel Amarosa itu sendiri ya teman-teman. Lalu tersedia brosur menu untuk makanan ataupun minuman yang disediakan di hotel ini nih teman-teman. Barangkali kalian ingin pesan untuk diantar ke kamar, silakan kalian langsung menghubungi pihak hotelnya nih teman-teman. Lalu di sini juga ada brosur layanan spa hotel serta sebuah kotak tisu. Untuk meja ini bisa difungsikan sebagai meja kerja ataupun meja rias ya teman-teman. Dan di bawah meja ini ternyata terdapat laci-laci nih teman-teman. Yang salah satu lacinya ini terdapat kitab Al-Quran nih di dalamnya. Nah, di sudut kamar di depan meja kerja atau meja rias ini terdapat set sofa yang cukup besar nih teman-teman. Sampai ibu saya tiduran di sini juga muat nih teman-teman. Dan model sofanya cukup unik ya karena bentuknya agak melengkung gitu. Nah, ini lengkap dengan mejanya juga nih. Tapi karena bocil bolak-balik berebutan pada mau duduk di sofa ini ya teman-teman dan keluar masuknya susah, akhirnya saya telepon petugas nih. Dan begitu petugas hotelnya datang, saya minta tolong untuk pindahkan mejanya agar diletakkan di bawah meja gantung televisi teman-teman. Nah, nuansa kamarnya ini agak berbeda dengan area lobby ya teman-teman. Kalau di lobby dominan dengan warna ungu yang mencolok, nah kalau di sini warna merah nih yang mendominasi ya teman-teman. Oh ya, selama kami menginap di sini agak susah memang ya kalau mau cari minimarket, apalagi bawa bocil yang doyan jajan gitu ya. Tapi kalau buat makan kalian nggak perlu khawatir teman-teman, karena hotel ini dekat dengan area yang cukup banyak resto maupun cafe ya teman-teman. Bahkan dekat mall juga nih di sini. Seperti kami yang mulai dari makan malam, sarapan, bahkan bisa sampai ke siang juga. Ini kami pesan via online nih teman-teman. Untuk makan malam, Pak Su dan saya pesan sate Madura nih, lalu mie Bangladesh juga ya. Dan untuk keesokan harinya kami pesan rice bowl, kemudian ayam bakar, kemudian chicken wings dan sei sapi nih teman-teman. Selain itu, pesan makan via online juga banyak untungnya nih. Nggak capek di jalan, nggak capek antri, nggak capek bawa bocil ya, nggak ribet. Dan yang saya suka adalah ada banyak diskonnya teman-teman. Maklum ya, perempuan sukanya sama yang diskon-diskon. Nah, setelah makan malam, kami beristirahat teman-teman. Dan ini pemandangan dari kaca kamar hotel yang kami singgahi keesokan harinya nih teman-teman. Kamar yang kami singgahi ini pemandangannya kurang menarik ya ternyata, karena hanya ada atap-atap pemukiman aja nih. Oke, karena si bayi udah bangun, akhirnya si bayi mandi duluan nih teman-teman. Dan ibu saya langsung mandiin si bayinya nih. Dan karena hotel ini nggak ada bak mandi bayi, jadi si bayi ini mandinya di wastafel nih teman-teman. Ini besarannya udah kayak ukuran bak mandinya dia ya, pas gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk wastafel di kamar ini nggak ada air panasnya nih teman-teman. Jadi untuk mandiin si baby ini, saya rebus air dulu nih di termos, lalu dicampur dengan air dingin dari wastafelnya. Agak repot memang, tapi ya mau gimana lagi ya gitu, daripada si babynya kejer gitu kan, karena dia biasa mandi air hangat teman-teman. Nah, karena anak-anak yang lain serta keponakan saya masih tidur, saya dan Pak Su mau ke restoran nih teman-teman untuk sarapan.
Sambil saya juga penasaran ada menu apa aja sih di hotel ini untuk sarapannya. Nah, ini area lobby ketika di pagi harinya nih teman-teman. Oke, kita langsung ke restorannya aja yuk. Dan ini area restorannya nih. Cukup luas ya untuk area restorannya. Dan untuk menu sarapan di hotel ini pilihan makanannya nggak banyak nih teman-teman. Tapi terbilang cukup. Di sini tersedia bubur ayam yang lengkap dengan toppingnya, lalu ada roti tawar yang lengkap dengan selai serta toppingnya juga, dan tersedia mesin pemanggang rotinya juga ya di sini. Lalu ada aneka olahan roti juga di sini. Di meja yang lain ini tersedia aneka kerupuk, aneka pilihan sambal, lalu ada sosis, ada baked bean, ada fettuccine aglio olio, lalu ada tumis kacang panjang, lalu ada herb potato. Selain itu juga tersedia sup ayam, ada bubur kacang hijau. Lalu di bar yang lain di sini ada nasi putih, nasi goreng Padang, mie bihun goreng, ada pakcoy, ada ikan saus balado, lalu ada gorengan tempe, ada rebusan ubi, ada lalapan juga ya di sini teman-teman. Kemudian ada telur dadar yang diiris-iris. Kemudian ada teri kacang dan ada nasi uduk juga nih. Dan di bar lainnya ini tersedia beberapa minuman seperti air mineral, jus jambu, infus water, jus apel, dan jus mangga nih. Selain itu di sini juga tersedia salad sayur, kemudian aneka buah potong seperti melon, semangka, pepaya. Lalu ada aneka manisan juga yang ditaruh di dalam toples ya teman-teman. Kemudian ada puding, ada sereal juga. Lalu ada fresh milk sebagai pelengkapnya. Lalu ada kopi yang bisa kalian buat sendiri nih dengan mesin kopi yang tersedia di sini. Serta ada teh yang bisa kalian buat sendiri juga. Selain di indoor, di hotel ini juga terdapat area outdoornya nih teman-teman. Tapi tidak terlalu banyak kursi yang tersedia di bagian outdoornya ya. Nah, di area outdoor ini juga terdapat bar lagi nih teman-teman, yaitu bar per mie-mian. Tapi di sini khusus mie instan teman-teman yang live cooking ya. Nah, bagi pecinta mie instan, kalian pasti seneng banget nih karena ada area stand mie instan di hotel ini. Dan ini menu makanan yang saya cicipi nih teman-teman. Sedangkan Pak Su tadi dia makan nasi goreng Padang nih, tapi udah habis duluan ya. Kalau rasa olahan makanannya di sini agak kurang ya teman-teman menurut saya. Kecuali untuk bubur kacang hijaunya, ini lumayan enak nih teman-teman. Tapi ini selera sih ya. Nah, selesai makan, sebelum kami kembali ke kamar, Pak Su mengajak saya untuk berkeliling sebentar nih. Dia ngajak untuk melihat tempat acara kerjanya kemarin dan melihat bagian rooftop dari hotel ini. Untuk lantai tempat acara kerja suami kemarin itu ada di lantai 9 teman-teman. Yang kami pikir areanya kosong. Tapi ternyata pas kami sudah sampai di lantai 9, ruangan di lantai 9 ini sudah ada yang menyewa lagi nih. Jadi kami tidak bisa mengambil dokumentasinya di sini teman-teman. Dan kami langsung lanjut ke lantai area rooftop dari hotel ini nih teman-teman. Dan ini area rooftopnya. Ternyata sepi ya teman-teman. Maksudnya kosong gitu ya untuk ruangan di lantai ini. Hanya terlihat kursi-kursi yang ada di area outdoornya aja nih. Nah, ini pemandangan dari rooftop di hotel ini teman-teman. Terlihat jalan layang Pangeran Antasari ya dari sini, serta pemukiman penduduk sekitar hotel. Oke, karena sudah tidak ada apa-apa lagi, akhirnya kami kembali ke kamar nih teman-teman. Dan alhamdulillahnya, begitu kami sampai kamar, ternyata anak-anak masih tidur teman-teman. Jadi aman nih, nggak ada yang nangis ya teman-teman, karena anak-anak nggak ada yang kami ajak. Dan pas mereka bangun, mereka minta untuk main air di kolam teman-teman. Jadi kami langsung
mau turun untuk menuju area kolam renangnya. Untuk area kolam renangnya di hotel ini ada di lantai yang sama dengan lantai area lobby teman-teman. Dan kolam renang di hotel ini adalah semi outdoor ya. Nah, sebelum ke kolam, ini terdapat area restroom nih teman-teman di lantai ini. Untuk ke restroom di lantai ini, di sini tersedia sebuah cermin, lalu ada sebuah wastafel dan ada 2 ruang kloset ya teman-teman. Tapi untuk cahayanya di restroom ini agak redup ya teman-teman kalau menurut saya. Dan ini area kolam renangnya nih teman-teman. Untuk area kolam renang di hotel ini tidak terlalu luas ya teman-teman, tapi cukup untuk teman-teman yang mungkin mau berenang, sama cukup untuk anak-anak bermain nih di sini. Di samping area kolam renang, ini terdapat anak tangga yang turun ke bawah teman-teman. Nah, ternyata area bawah ini adalah area gym teman-teman, atau area fitness ya. Di sini terlihat beberapa alat untuk gymnya juga ya teman-teman, tapi ini sedang kosong nih. Sedangkan di ujung dari kolam ini di sebelah kanannya ada semacam area lounge ya teman-teman ya. Kalau saya lihat dari ruangannya, ini mungkin dulunya dipakai untuk lounge atau untuk bar ya teman-teman, karena ada meja barnya juga, tapi ini kosong ya teman-teman. Entah sedang tutup atau sudah tidak beroperasi, saya juga kurang tahu ya, karena saya juga nggak sempat konfirmasi nih ke pihak hotelnya. Nah, di sini tersedia cukup banyak sofa ya teman-teman, dan areanya cukup luas juga ya. Ketika kami datang di area ini agak gelap nih teman-teman, karena lampu-lampunya di sini tidak dinyalakan. Nah, dari ruangan ini kita juga bisa melihat ke area luar nih teman-teman. Jadi sepertinya ini tembus ke luar area parkiran mobil teman-teman. Nah, kalau dari sisi luar, dari area parkiran mobil, melihat teras di depan ruangan ini seperti ini nih teman-teman. Jadi mungkin ini dulunya adalah area lounge yang bisa diakses langsung dari area parkiran mobil nih teman-teman. Jadi untuk tamu-tamunya dia nggak perlu lewat lobi hotel, bisa langsung masuk ke sini nih mungkin ya. Selain itu di sini juga tersedia grand piano nih teman-teman. Mungkin untuk event-event tertentu ini digunakan untuk ketika ada acara gitu ya, untuk live musiknya. Nah, sementara nggak digunakan, ini dipajang aja nih di sini. Kemudian di dekat area kolam ini juga terdapat ruangan nih teman-teman, semacam ruang meeting tapi agak kecil ruangannya teman-teman. Selain itu di sini juga tersedia ruangan untuk spa ya teman-teman. Nah, di belakang dari ruangan spa ini ada toilet nih teman-teman, tapi toiletnya cuma satu nih, jadi perempuan maupun laki-laki ini toiletnya sama ya, karena memang hanya tersedia satu. Nah, mungkin kalau kalian habis berenang, kalian bisa bilas langsung di toilet ini teman-teman, karena di sini juga tersedia ruang bilasnya nih. Nah, selesai anak-anak bermain di area kolam renang, kami langsung kembali ke kamar nih teman-teman untuk bersih-bersih dan bersiap-siap check out. Jadi gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik juga untuk staycation di hotel ini? Sekian review dari kami. Jangan lupa kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih yang sudah menonton.